Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munah wal rusuk wa taubatan nasuh salahal jasadi wa ruh. Yang saya hormati sahibul bait Bapak Fahrul beserta keluarga, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, sesepuh majelis taklim, Bapak tadi ketua majelis taklim, Bapak Syukron, Bapak RT, dan para jamaah yang lainnya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini bersama-sama kembali kita melaksanakan rutinitas yang biasa dilaksanakan tiap malam Senin. Malam ini berhubung ada acara yang lain, alhamdulillah kita masih bisa menjalankan rutinitas kewajiban kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini jadi wasilah diampuni dosa-dosa kita, sehatkan badan, dikabul segala hajat kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Orang tua, guru-guru muslimin muslimat yang telah pulang ke rahmatullah, wabil khusus yang tadi telah kita bacakan Yasin dan zikrullah, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna. Ala hadhihi ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya al-yatmi an Zainal Abidin al-yatami an Zainil Abidin annahu qala alamatu ahli sunnah kasratu salati ala rasulillah. Para bapak jamaah, mari kita lanjutkan pembacaan kitab, masih di keutamaan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat dari Syekh Yatam dari Zainal Abidin. Sayyidina Zainal Abidin ini putra dari Sayyidina Hasan, ya, artinya cucu, cicit baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Zainal Abidin berkata, alamatu ahli sunnah kasratus salati ala rasulillah. Tanda orang ada, termasuk tanda orang ahli sunnah itu orang dia selalu membanyakkan bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahli sunnah kan kita sering dengar ya, ahli sunnah apa gitu. Ahli sunnah itu orang secara bahasa ahli sunnah, artinya orang yang ahli di dalam melaksanakan sunnah. Ya,
Kalau kita sering dengar ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ahli sunnah yang sesungguhnya itu siapa? Orang yang mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW wal jamaah dan kelompok daripada para ulama. Itu ahli sunnah. Ya. Di antara tandanya orang yang ahli sunnah adalah kata Imam Zainal Abidin, dia banyakin sholawat, demen sama sholawat, banyak sholawat. Itu karena apa? Ahli sunnah ini yang dikatakan kata Nabi yang bakal selamat ada 73 golongan umat Nabi. Kata Nabi akan sataftariqu ummati ala salasati wa sab'ina firqah. Umat Nabi Muhammad itu terbagi di akhir zaman besok, kata Nabi itu sekarang hari ini akan terbagi 73 golongan. Kulluhum finnar. Yang 73 ini di neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Nah, siapa itu satu? Man ana alaihi wa ashabi. Yang satu itu yang masuk surga, man ana alaihi wa ashabi. Aku, ya, orang yang bersama aku dan sahabat-sahabatku. Nah, diterjemahkan sama para ulama, orang yang bersama Nabi adalah ahlus sunnah. Orang yang bersama para sahabat adalah wal jamaah. Ya, orang yang masih berpegang teguh akan ajaran sunnah Nabi dan berpegang teguh akan ajaran sahabat dan para ulama-ulama, dialah orang yang bakal selamat. Kayak kita nih hari ini masih mau ngaji, ya, orang jarang yang masih mau ngaji, mau hadir di majelis taklim. Ini majelis ilmu sunnah Nabi, ya, majelis ilmu sunnah Nabi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk yang selamat di antara 73 itu satu tuh yang selamat. Orang yang masih demen ngikutin ajaran Nabi Muhammad, ngelaksanain apa yang Nabi dulu amalin, ya, itu yang selamat tuh. Nah, tandanya tuh ahlu sunnah diantaranya nggak alergi sama sholawat, ya, sama sholawat nggak alergi, mau dia baca sholawat, ya, begitu. Lalu wa dzakara Ibnu Jauzi fi Silwatil Ahzan. Al-Imam Ibnu Jauzi di dalam kitab Silwatil Ahzan berkata, anna Adam alaihi salam, sesungguhnya Nabi Adam alaihi salam, lamma rama, tatkala Nabi Adam itu terpaku atau terpana hatinya al-qurba, untuk mendekat, min Hawa, daripada Sayyidatuna Hawa, talabat, meminta itu Umi Hawa, minhu, daripada Nabi Adam, al-mahro, akan mahar. Nabi Adam ketika ada ketertarikan dulu di sorga dengan Umi Hawa. Jadi Umi Hawa itu makhluk manusia yang kedua setelah diciptakan oleh Allah setelah Nabi Adam. Jadi Nabi Adam di dalam sorga yang begitu banyak nikmat tetap bete. Tahu bete apa tadi? Bete, tahu bang? Iya, gabut. Nabi Adam nggak betah. Kan nikmat di sorga digambarin, tahtihal anhar, sungainya indah, buahan apa aja ada. Gabut sendirian, nggak ada teman. Ya. Akhirnya kebaca hatinya sama Allah Subhanahu wa taala, nih Adam kayak gelisah, sekalipun banyak nikmat gelisah. Akhirnya Allah ciptakan tuh Umi Hawa
ketika Nabi Adam tidur, diambil tuh tulang rusuk Nabi Adam. Di dalam kitab tafsir Sawi diambil satu tulang rusuk Nabi Adam, ya, diciptakanlah dari itu tulang rusuk siapa? Umi Hawa. Ketika Nabi Adam antara mabainal yaqzah, antara tidur sama merem gitu, sama tidur sama ya melek. Jadi belum tidur, belum pules gitu ya. Itu ya. Jadi masih merem melek gitu ya. Itu Nabi Adam pas melek bangun ngelihat ada orang, ada apa anggota baru nih di surga. Ternyata langsung hatinya Nabi Adam tuh langsung apa? Pengen siapa gitu. Nah, dikatakan lama roma al qurb, tatkala pandangan mata Nabi Adam atau hati Nabi Adam tertarik kepada Ummi Hawa, ya, dan udah mulai ngedeketin, ya, tolabat minhul mahar. Ummi Hawa meminta dari Nabi Adam akan mahar. Jadi kalau kamu pengen deketin ini orang, kamu harus pakai mahar, pakai mas kawin. Pakai apa? Mas kawin. Faqala, Nabi Adam berkata, ya Rabb, kata Nabi Adam, ya Allah, madza utiha, apa yang perlu saya kasih buat itu Ummi Hawa, buat mas kawin saya? Jawab Allah, ya Adam, sholli ala Safiyyi Muhammadin. Ya Adam, kata Allah, bersalawatlah engkau ala Safiyyi Muhammadin, kepada apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini istimewanya Nabi kita. Nabinya belum ada. Nabi Adam kan udah dari dulu. Nabinya belum ada, tapi udah dikasih udah disuruh baca sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang apa nggak percaya, oh masa iya? Ini Allah, kata Allah, sholli ala Safi Muhammad. Mahar engkau hai Adam, bacalah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa? Ishrina marrah, 20 kali. 20 kali. Apa itu mahar Nabi Adam, salawat Nabi Adam buat Nabi Muhammad? Sallallahu ala Muhammad. Ya, jadi salawat Nabi Adam itu sallallahu ala Muhammad. Enteng enggak? Ringan enggak? Ringan. Ngamalinnya berat enggak? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Pak, kalau dibaca 100 itu enggak sampai 5 menit. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, enggak sampai 5 menit. 100 kita cicil misalnya Pak Kadir habis sholat 100 sallallahu ala Muhammad, udah termasuk salawat itu. Enggak mesti yang panjang-panjang, yang ya pemula ya gitu, yang pendek aja. Ya. Kalau sekali tiap sholat 100 hari udah dapat 500, ya kan? Nggak kerasa, ya. Syukur-syukur habis sholat 200, jadi sehari 1000, ya. Tuh. Nabi Adam maharnya sholawat. Sekarang ada yang mahar sholawat. Mau nggak? Perempuan sekarang ada yang maharnya sholawat. Bang, saya mah maharnya nggak usah emas, sholawat. Wah, enak banget itu ya, laki. Fa'ala tuh, lalu dibaca tuh sholawat ya sebagai mahar. Maka pernikahan ini jadi syariat yang paling tua. Ya, jadi ajaran Allah, syariat Allah yang paling tua adalah nikah. Nikah. Dari Nabi Adam baru masih ada di sorga, itu udah paling dulu dilaksanakan di mana? Di sorga Nabi Adam.
Tuh ya. Jadi apa salatnya? Sallallahu ala Muhammad. Wa qala Ka'bul Akhbar, berkata Imam Syekh Ka'bul Akhbar. Ka'bul Akhbar ini tadinya rahib, pendeta di zaman sebelum Nabi diutus jadi Rasul, pendeta Yahudi. Kan ada tuh dirawi an Ka'bil Ahbar. Qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahida kana yakhtimuhu wa yudkhiluhus sundu. Apa Bang Hadir? Dirawi kalau maulid. Itu Ka'bil Ahbar itu pendeta, rahib di zaman sebelum Nabi diutus jadi nabi, itu udah jadi pendeta, udah jadi tokoh Yahudi saat itu. Ini Ka'bil Ahbar ya, Islamnya Ka'bil Ahbar itu udah di zaman Sayyidina Umar. Waktu di zaman Nabi Muhammad, Ka'bil Ahbar belum masuk Islam. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, Ka'bil Ahbar belum masuk Islam. Baru setelah dia memasuki khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, Ka'bil Ahbar baru masuk Islam. Kenapa alasannya? Jadi satu, kenapa Ka'bil Ahbar itu tidak beriman pada saat Nabi masih ada? Dikatakan tanda kenabian yang Nabi Muhammad miliki itu belum lengkap. Kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sundu. Ternyata di kitab Taurat itu ada tanda kenabian. Mana? Mauliduhu bi Makkah, lahirnya di Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah, hijrah ke Madinah. Baru dua tanda kenabian Nabi Muhammad saat Ka'bil Ahbar masih hidup. Saat Nabi masih hidup baru dua tanda kenabian. Saya belum percaya ini Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Dia agamanya agama Yahudi, berarti termasuk ahlul kitab. Nah, setelah zaman Sayyidina Umar bin Khattab, semua tanda kenabian itu udah selesai, rampung. Mana? Karena mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Kekuasaan Nabi Muhammad akan merambah sampai ke Syam. Mana Syam itu? Syam itu Palestina. Ya, Syam itu Palestina. Jadi setelah sampai Islam itu di zaman Sayyidina Umar menaklukkan Palestina saat itu, baru tuh Ka'bil Ahbar itu masuk Islam. Jadi umurnya tua, melewati zaman sebelum kenabian, melewati kenabian Nabi Muhammad. Umur berapa tahun Nabi Muhammad? Umur kenabian Nabi Muhammad umur berapa tahun? Umur 40, 20 misalnya, dia masih seumuran Nabi Muhammad misalnya, semasa Nabi Muhammad udah melewati zaman khalifah kedua baru masuk Islam. Setelah Sayyidina Umar menaklukkan Syam. Ya, Syam itu Palestina, Syria ditaklukkan, artinya Islam sampai ke tempat itu. Baru masuk Islam. Nah, Ka'bil Ahbar itu luar biasa ya. Auhallah azza wa jalla. Maka yang banyak yang diungkapkan oleh Ka'bil Ahbar itu apa yang ada di dalam kitab Taurat. Kitab Taurat yang asli yang diturunkan kepada Nabi Musa. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa fi ba'di ma auha ilaihi, dalam sebagian wahyunya Allah kepadanya. Kata Allah, ya Musa, hei Musa, kata Allah, atuhibbu,
alla yanalaka min asyaumil qiyamah. Hai Musa, kamu mau nggak? Kamu itu tidak akan pernah mendapatkan kehausan nanti di hari kiamat. Nggak haus di hari kiamat. Qala, kata Nabi Musa, ilahi na'am, ya Allah. Apa itu na'am? Ya Allah, saya pengen nggak haus besok di hari kiamat. Dengan perjalanan panjang tadi. Jawab Allah, qala, Allah berfirman, fa'aksiri sholata ala Muhammadin, kata Allah. Kalau kamu pengen besok di akhirat nggak mendapatkan kehausan, maka kata Allah, banyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa, Nabi belum ada, Nabi Muhammad belum ada. Jadi Nabi Muhammad itu apa? Tadi diciptakannya terakhir, ya, dilahirkan sebagai Nabi terakhir. Tapi namanya udah dari zaman Nabi Adam di sorga udah ada. Insya Allah ya. Makanya kita termasuk umat istimewa, khairu ummah, kata Allah. Sebaik-baiknya umat adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, paham Mbak ya? Masya Allah nih bab sholawat. Itu. Waruya, ada lagi satu riwayat, anna musrifan, ada seseorang musrif. Musrif ini orang yang udah melampaui batas di zaman Nabi Musa, mim Bani Israel, dari kelompok Bani Israel. Lama mata, saking udah ini orang udah lewat batas, udah kelewatan dah, lagunya udah kebanyakan, apa aja dosa udah dikerjain. Itu namanya musrif, ya. Apa musrif? Berlebihan. Saking udah keluar, udah lewat batas ini orang, sampai matinya dilemparin ke mazbalah, dilemparin ke tong sampah bangkainya. Nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang mengurusin. Berarti ini orang udah apa tuh? Udah kebangetan dah. Dilemparin tuh di zaman Nabi Musa, dilemparin ke mazbalah, ke tong sampah. Nauzubillah, ya kita mau mudah-mudahan nggak begitu. Sekalipun udah mati, udah kuburin aja ya. Ini nggak dikubur, ditaruh di tong sampah. Fa'auhallah, lalu Allah memberi wahyu li Musa, kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah kasih wahyu kepada Nabi Musa, ya Musa, kata Allah, an ghassalahu wa shalla alaihi fa inni qad ghafartu lahu. Kata Allah, ya Musa, di kampung anu ada orang yang dibuang ke tong sampah tuh jenazahnya. Kamu ambil, kamu mandiin, sholatin, kata Allah. Di wahyu ini Nabi Musa di apa? Diberi petunjuk sama Allah. Kamu mandiin, kamu sholatin. Qad ghafartu fa inni qad ghafartu lahu. Sungguhnya aku ini udah ampunin tuh orang. Tapi makanya kita nggak boleh nganggap apa? Orang bejat nih, jangan kita langsung monis, karena itu kita bukan haknya kita. Allah yang lebih tahu. Ya, kalau bisa orang yang hatinya apa yang kelakuannya jelek, jangan kita vonis neraka lo, ya, bejat lo, ya, apa tuh, setan lo, gitu ya. Benar nggak? Jangan. Paling nggak kita kalau emang kita pengen nggak dapat dosa, kita datengin tuh orang, samperin, ya, deketin, ya, nasehatin. Kalau nggak mampu nasehatin, udah kita berlindung. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bi, Allah, terima kasih saya enggak engkau berikan apa yang ujian yang kau berikan kepada dia orang. Artinya saya nggak kayak dia, ya Allah, terima kasih. Tuh, jangan mau dimaki, jangan, karena kita nggak punya hak untuk memvonis orang,
ya celaka atau bahagia itu kita bukan urusan, Allah yang punya urusan. Nah, itu orang diampuni nama Allah. Qala ya Arab, kata Nabi Musa, ya Rabb, dengan apa, wabima dzalik, sebab apa itu ampunanmu? Ya, sebab apa engkau ampuni itu orang? Qala, Allah berfirman, kata Allah, innahu, sesungguhnya orang itu fatahat Taurah, dia membuka kitab Taurat. Yauman, suatu hari, satu masa dia membuka kitab Taurat. Fawujida fiha ismu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dua saat dia lagi buka kitab Taurat, di dalam kitab Taurat itu dia temukan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Muhammad dia ada di kitab Taurat. Setelah dia lihat, fasalla alaihi, dia baca salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faghufira lahu bidzalik, kata Allah, maka diampuni orang itu bidzalik, dengan sebab bacaan sholawat dia satu kali buat Nabi Muhammad waktu dia lagi ngelihat nama Nabi ada di dalam kitab Taurat. Satu. Sengaja, artinya dia nggak sengaja ngelihat nama Nabi Muhammad, tapi spontan dia mengucapkan sholawat buat Nabi Muhammad. Gara-gara satu, Allah ampunin tuh dosanya. Juga bukan umat Nabi Musa, apalagi kita yang jadi umatnya. Ya, kenapa kita enggak? Orang yang bukan umat Nabi aja gara-gara sholawatnya kepada Nabi Muhammad selamat, apalagi kita yang emang benar-benar umatnya. Paham Pak ya? Jadi sholawat jangan dianggap enteng. Paling enggak kita sempetin. Tadi tuh yang enteng, yang ringan aja dulu dah. Ntar apa itu dosisnya tinggiinnya dikit. Jangan langsung. Ya, dikit-dikit aja. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu juga termasuk sholawat. Paham ya? Itu. Wa fi syarafil Mustafa wallahu alam. Dah segitu aja ya, dikit ya. Capek kasihan. Saya juga capek tadi di masjid. Di rumah baru motong hari tadi. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ya, niatin dalam hati kita nggak mau ninggalin sholawat. Paling nggak dalam setiap kali sholat ya kita mampu berapa dulu, dikit-dikit, nanti tambahin insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih lana. Qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'limin. Anta rizqana al-wasi' anta rizqal amana waftah lana futuhal 'arifin. Waj'alna minal muqarrabin waj'alna minal mukhlisin waj'alna minat tayyibin tawbatan nasuha. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz